ngapain sih? Oh iya, kita mau ibadah online. Semoga kalian gak ada yang lupa ya. Shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa bertemu walaupun melalui VR. Semoga masih semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kalian terbaik untuk Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom semuanya, jadi tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang dibawakan oleh Ci Gabriel. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah berikan kami nafas dan kehidupan pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan mau mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Ci Gabriel. Tuhan berkati studinya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pelayanannya dimanapun dia berada. Berikanlah juga kami sebagai pendengar, supaya kami bisa melakukannya di kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus, dan kami bisa bertumbuh bersama di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo teman-teman semua, shalom. Perkenalkan, nama aku Gaby. Saat ini aku kuliah S1 ambil jurusan komunikasi. Sekitar 2 semester lagi, kalau Tuhan menghendaki aku akan lulus. Yeay. Oke, segitu aja perkenalannya. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk saat ini kami masih bisa berkumpul secara online, kami bisa rockris bareng-bareng, kami masih bisa mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, terima kasih banyak ya Bapa untuk segala sesuatunya yang Tuhan masih izinkan terjadi dalam kehidupan kami, untuk kesehatan, untuk berkat-berkat yang Tuhan selalu berikan kepada setiap kami. Tuhan, sekarang kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Tuhan, pimpin bibir lidah hamba-Mu ini ya Bapak, supaya setiap firman yang keluar bisa jadi berkat ya Bapak. Tuhan, juga kami mau berdoa, berikan kami telinga untuk mau terus mendengar, hati yang mau terus belajar akan firman-Mu ya Bapak, supaya firman yang ditabur tidak hilang begitu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke, so teman-teman, hari ini sebelumnya aku mau berterima kasih dulu untuk kepercayaan yang sudah diberikan untuk aku bisa sharing. Maaf kalau misalnya nanti aku agak berlibat karena jujur udah lama banget aku nggak sharing. Biasa selama ini sharing di Komsel sih, cuma nggak pernah kayak like kamera aku gitu. Tapi aku excited banget. Aku selalu senang kalau aku dapat kesempatan untuk berbagi cerita, sharing pengalaman hidup aku bersama Tuhan, karena I don't know, I feel like pengalaman hidup aku sama Tuhan tuh, aku bersyukur kalau Tuhan mengizinkan aku untuk bisa ngalamin Tuhan secara real. Dan itu sebabnya kenapa aku selalu excited untuk bisa berbagi ceritaku tentang pengalamanku bersama Tuhan. Saat ini aku nggak akan khotbah karena aku bukan pendeta, aku masih pelajar biasa, aku masih mahasiswa. Yang aku mau bagiin itu adalah pengalaman hidupku dan cerita hidupku
semoga bisa memberkati, semoga bisa jadi rema juga dalam kehidupan kita semua. Amin. Oke, saat ini aku akan berbicara mengenai God's perfect timing. Oke, God's perfect timing. Kenapa sih aku bahas hal ini? Selain karena ini di request, tapi pas aku coba gali-gali lagi, pas aku coba renungin, aku merasa kayak Tuhan tuh kasih aku satu rema gitu, kalau waktu itu adalah penguji yang paling jitu banget deh gitu ya. Karena kesabaran kita, kesetiaan kita itu akan diuji oleh waktu. Oke. Begitu juga kalau misalnya kita, teman-teman yang mungkin sekarang lagi bergumul, lagi mendoakan sesuatu, percayalah pasti akan ada satu di mana Tuhan akan memberikan maksudnya akan mengabulkan doa teman-teman, tapi tunggu waktunya Tuhan. Oke. Jadi sebelumnya aku mau sharing singkat. One day aku pernah lagi mandi. Posisinya waktu itu aku mau ke gereja, terus aku lagi mandi, tiba-tiba mati lampu. Bukan jeglek ya, bener-bener literally mati lampu, sekomplek mati lampu. Terus aku lagi mandi, terus aku mikir, ya elah, gue abis ini mau ke gereja, kalau mati lampu gue nggak usah pakai hair dryer, panas, keringetan, maksudnya nyampe gereja gue lepek gitu kan, males banget. Terus akhirnya pas sambil mandi aku kayak, aduh Tuhan gimana nih, aku tuh ngomong dalam hati aku sambil doa, Tuhan gue nggak mau banget udah ke gereja kalau lepek, malu gitu ya, apalagi cewek gitu ya, aduh Tuhan malu banget kalau ke gereja masih jelek gitu kan. Itu kan satu, istilahnya itu tuh satu doa yang kayak doa main-main. Dan fun fact-nya yang terjadi adalah gak lama setelah itu, pas aku udah mau selesai mandi, tiba-tiba lampunya nyala. Dan aku kayak, wow, Tuhan, cepat sekali jawaban doanya. Sangat cepat, aku sampai kaget gitu ya, aku terkejut sekali gitu. Terus, dan kok bisa ya pas gitu aku selesai mandi, lampunya langsung nyala. Emang bener sih waktu Tuhan pas yang terbaik gitu ya. Aku langsung kayak bersyukur, aku, wah Tuhan terima kasih ya Tuhan. Lampunya boleh nyala, aku bisa hair dryeran, aku bisa nyalain AC dan lain sebagainya. Itu, Tuhan kita itu tuh bukan Allah yang mati. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang cuma mau denger doa-doa yang panjang gitu ya. Karena Tuhan adalah teman kita, dan ya kalau mau berdoa, selayaknya kita ngomong sama teman aja gitu. Cuma pertanyaannya yang mungkin selama ini muncul dalam hati kita adalah, Tuhan, kok Tuhan lama sih kasih jawaban doanya? Kan ada jawaban doa yang memang Tuhan jawab cepet, ada yang jawaban doa yang Tuhan kasihnya agak lama gitu, takes time. Ini cerita mamaku ya, jadi opa omaku itu bukan anak Tuhan. Mereka dulunya bukan agama Kristen, mereka nggak kenal Tuhan Yesus. Tapi satu hal yang aku salut dari mamaku adalah mamaku terus doain kakek nenek aku sampai akhirnya kakek nenek aku dibaptis. Itu berarti sekitar mamaku berdoa berarti puluhan tahun mungkin ya puluhan tahun mamaku berdoa buat kakek nenekku. Akhirnya kakek nenekku masa tuanya mengenal Tuhan, masa tuanya mengenal Tuhan secara pribadi gitu. Dan aku bersyukur banget, dan disitu aku melihat bahwa Tuhan itu menghargai kesetiaan kita. Tuhan itu menghargai setiap kerelaan hati kita kalau kita mau tekun berdoa dan sabar menunggu. Karena kenapa teman-teman? Dalam hidup ini, kita kan masih hidup nih di bumi nih ya. Kita masih berada di bawah kolong langit yang sama. Segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk liburan, ada waktunya dimana kita harus kerja gitu ya. Semua ada waktunya. Begitu juga dengan jawaban doa. Ada waktunya juga. Kalau nggak percaya, kita buka ayatnya di Pengkhotbah 3 ayat 1. Kalau teman-teman baca, judul perikopnya aja itu judulnya untuk segala sesuatu ada waktunya. Wow, it's like explains everything. Pengkhotbah 3 ayat 1 ngomong kayak gini.
untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun yang ada di bawah langit ini ada masanya, ada waktunya. Jadi kalau misalnya sampai saat ini teman-teman berdoa tapi misalnya teman-teman minta, Tuhan aku kepengen banget dong Tuhan papa mama aku diselamatkan, atau Tuhan aku pengen banget dong Tuhan aku bisa beli motor supaya aku nggak ngerepotin papa mama atau lain sebagainya. Kalau belum Tuhan jawab, kalau misalnya selama ini teman-teman berdoa tapi teman-teman belum ngalamin apapun gitu ya, sabar aja, karena pasti akan ada waktunya. Aku yakin kalau Tuhan belum jawab doa kita bukan berarti Tuhan itu tuh kagak denger. Tuhan itu pasti denger guys, denger. Tuhan kita, percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Segala sesuatu yang kita ungkapkan dari dalam lubuk hati kita ke Tuhan, pasti Tuhan denger. Bayangin aja guys, perkara aku minta tolong Tuhan, please Tuhan nyalain lampunya, kalau aku karena mau hair dryer segala macam, karena mau gereja aja, itu Tuhan denger. Walaupun gak semua doa kita tuh dijawab secara instan. Ada doa-doa yang memang kita harus sabar nunggu. Karena aku yakin kalau misalnya doa yang istilahnya doa yang Tuhan jawab dalam kurung waktu yang mungkin cukup lama, kayak contohnya pertobatan kakek nenekku, itu kan cukup lama ya, dari mamaku doa sampai akhirnya mereka bertobat, itu kan cukup lama. Pasti pada saat momennya Tuhan kasih jawabannya, pasti itu akan jadi satu hal yang sangat precious. Itu akan jadi satu hadiah yang ya ampun Tuhan keren banget gitu. Ya nggak sih, pernah nggak sih teman-teman ngalamin kayak gitu? Sekarang aku mau kasih pertanyaan, ya silakan teman-teman jawab dalam hati teman-teman sendiri. Apa sih yang selama ini teman-teman gumulin? Mungkin teman-teman selama ini beberapa hari ini teman-teman bergumul, aduh Tuhan gue pengen cepet-cepet keluar, gue pengen cepet-cepet keluar rumah, gue pengen cepet-cepet keluar rumah. Atau mungkin teman-teman kayak, aduh Tuhan gue pengen cepet-cepet kuliah gitu, karena nggak suka di sekolah selalu pakai seragam gitu, karena kuliah lebih free dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman punya pertanyaan seperti itu, punya pergumulan seperti itu, tapi aku cuma mau bilang bahwa tenang aja guys, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau teman-teman sekarang banyak menghabiskan waktu untuk belajar, pergunakanlah waktu itu sebaik-baiknya, karena waktu nggak bisa diulang lagi. Akan ada saatnya di mana kita harus belajar mati-matian sampai otak tuh mau pecah rasanya, apalagi kalau misalnya teman-teman bukan tipe orang yang demen belajar kayak aku gitu ya, itu stressful banget. Percayalah, aku mengerti banget. Tapi ingat, begitu waktunya Tuhan ngasih kita kepercayaan untuk oke, udah selesai lu belajar, sekarang ayo praktek. Nah, pas kita praktek, bayangin teman-teman kalau misalnya jadi aku punya contoh gini. Aku itu dulu nggak suka banget Excel. Tahu kan Excel yang ada kan ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Aku tuh nggak suka banget Excel. Karena apa? Ribet, banyak rumus-rumusnya. Aku tuh mikir, yalah gue kagak mau kerja jadi engineer kali, gue nggak mau kerja jadi ya pokoknya aku tuh dulu mikir aku nggak mau kerja yang berkaitan dengan Excel karena pusing, banyak formulanya. Tapi ya mau gimana, pada saat itu kan sekolah gitu ya, kita wajib belajar gitu kan, wajib belajar formula-formula Excel. Dan akhirnya aku bersyukur sekarang saat aku kuliah ini ternyata banyak banget mata kuliah aku yang membutuhkan keterampilan Excelku. Terus banyak penonton aku yang masih kayak struggle, dan aku tuh yang kayak udah tahu gue SMA pernah belajar, ya kan? Kita nggak ada yang tahu gitu. Mungkin teman-teman selama ini gak suka, let's say gak suka sejarah, gak suka math, tapi percayalah, meskipun istilahnya kita nggak suka, tapi one day pasti kita akan butuhin. Aku juga nggak pinter amat guys dulu sekolah. Aku sering remet, sering banget remet gitu ya, apalagi math. Aku paling sering banget remet math. Tapi akhirnya aku sekarang ngerti kenapa aku harus sering banyak remet, karena dengan seringnya aku remet, aku jadi bisa lebih mengerti tentang bab itu. Ngerti gak sih teman-teman? Dulu aku pernah remet biologi sampai 3 kali remet 3 kali guys, malu-maluin gak sih? Terus karena remet sampai 3 kali kan jadinya mau gak mau belajar itu lagi kan. Terus yang terjadi adalah pas saat aku UAS, nilai aku bagus banget biologinya, kayak 80-an kalau nggak salah ingat.
Terus aku mikir, ya ampun nilai gue tinggi banget kok bisa ya. Terus udah gitu Tuhan ingetin aku, ya kan kamu remet sampai 3 kali, belajar bab itu sampai 3 kali gitu. Terus aku kayak, oh iya bener juga ya gitu. Itu mungkin sebabnya Tuhan kasih aku, udah lu remet yang banyak biar nanti pas UAS, pas UTS gak usah belajarnya terlalu effort. Terus aku bersyukur, wah iya sih Tuhan bener. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk aku menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan. Waktu untuk belajar, aku belajar. Waktu untuk kerja, ya aku kerja. Waktu ya untuk aku bersama keluargaku, aku benar-benar habisin sepenuhnya untuk keluargaku, supaya nantinya nggak menyesal dan lain sebagainya. Itu sih teman-teman sharing aku. Aku mau nutup sharing aku dengan satu quotes yang aku dapat dari teman aku. Quotesnya seperti ini. Waktu kita berdoa, minta sesuatu sama Tuhan, dan Tuhan belum memberi jawaban, bukan berarti Tuhan tuh nggak dengar Tuhan nggak dengar doa kita. Tapi Tuhan sedang menunggu waktu yang tepat untuk menjawab doa kita. Kenapa? Karena begitu doa itu dijawab, Tuhan pengen jawaban doa itu sebagai hadiah yang paling berharga. You see what I mean? Mungkin teman-teman selama ini bergumul, apapun pergumulan teman-teman, percayalah, kalau belum Tuhan jawab, pasti pada saatnya Tuhan menjawab, itu akan jadi hadiah terbaik dan terkeren yang gak akan pernah teman-teman lupakan seumur hidup teman-teman. Oke, itu aja dari aku hari ini. Maaf banget kalau misalnya aku terlalu banyak ngomong, terlalu banyak cerita, karena basically aku suka banget ngomong. But anyway, aku berdoa biar dari sharing ini teman-teman bisa belajar sesuatu, terutama untuk terus bersabar, tekun berdoa, dan lebih banyak mengandalkan Tuhan. Amin. Yuk kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa mendengar sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, ajarin kami ya Bapa kesetiaan, ajarin kami kesabaran untuk menunggu jawaban Tuhan. Tuhan, mampukan kami ya Bapa untuk menjalani setiap apa yang menjadi tugas dan bagian kami, supaya waktu masa muda kami tidak terbuang begitu aja. Tuhan, kami juga mau serahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau Allah yang setia, Tuhan gak pernah ingkar janji. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa pada saatnya Tuhan menjawab doa kami, itu akan menjadi satu hadiah yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, aku mau serahkan kehidupan teman-temanku semua ke dalam tangan-Mu. Pimpin kehidupan mereka ya Bapa. Tuhan jagain hidup mereka, Tuhan jagain hati, pikiran, perasaan mereka ya Bapak, supaya semakin hari mereka bisa semakin melekat sama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, teman-teman kami semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. God bless you guys. Shalom semuanya. Kita telah mendengarkan firman Tuhan pada kali ini. Semoga firman Tuhan ini dapat menjadi buah baik untuk kita semua, dan kita semua dapat menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengakhiri ibadah pada kali ini, kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekian ibadah pada kali ini. Semoga ibadah singkat ini dapat berbuah baik untuk kita semua. Atas perhatian dan waktunya, kami ucapkan terima kasih dan God bless you.